menyambung pembahasan tentang nasihat-nasihat para a'immah. Di antara Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, beliau memberikan nasihat kepada kita tentang bahayanya penyakit hati. Di antaranya penyakit hati yang paling terbesar, kesombongan. Makanya syaitan iblis itu ahli ibadah, ahli ilim, tapi karena dia sombong dilaknat sama Allah. Di antara kerugian orang sombong, kata beliau, tidaklah di dalam hati seseorang masuk sesuatu sedikit, nggak usah banyak, sedikit aja dari kesombongan, baik dia sombong dengan Allah, sombong dengan Nabi, sombong dengan umat Nabi Muhammad, kecuali akalnya itu akan berkurang dan berkurang dan berkurang. Semakin banyak sombong yang dia pelihara, semakin banyak berkurang akal sehatnya. Makanya kita kalau melihat orang sombong itu lucu, ya, bisa kita rasakan bagaimana perbedaan orang yang masya Allah dengan orang yang sombong. Makanya kita dilarang sombong. Kata Sayyidina Ali, kalau mau sombong dari mana kau asal? Dari mani, keluar dari tempat yang hina. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena sombong pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Juga beliau mengatakan, bi'sal akhun yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka faqiran. Apabila kalian ingin mengetahui mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, gampang. Kalau dia cari muka, masya Allah luar biasa ketika kita lagi berduit, ya, kalau lagi berduit, oh luar biasa, apa aja diperhatikan. Kadang kalah istrinya. Sudah tidur kah? Sudah makan kah? Sudah mandi kah? Ini gay namanya ini. Ya, perhatiannya luar biasa, masya Allah baik, luar biasa. Tapi kalau inti udah miskin, selesai. Tidak ada harapan lagi, sudah ditinggalnya kita. Nah, ini sejelek-jeleknya saudara. Maka jangan sampai kita menjadi saudara yang seperti ini. Karena al-muslim akhul muslim. Kita ini semuanya bersaudara, dan usahakan niat bersaudara kita lillahi, karena Allah. Kalau sudah bersaudara karena Allah itu enggak ada kesombongan, mau dia kaya, mau dia miskin. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluh. Nanti akan ada 7 kelompok yang akan Allah tolong di hari tidak ada pertolongan, kecuali hari itu hanya ada pertolongan Allah. Salah satu di antara 7 kelompok tersebut, rajulun, ya, seseorang yang berteman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan yang di sini bapak-bapaknya, ibu-ibunya karena Allah, bukan karena dia berduit, bukan karena dia anak jabatan, anak wali kota kah, wakil wali kota kah, ya, bukan karena dia anaknya ulama, ya, tapi kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu an i'rifil mawaddata fi qalbi akhik bima lahu fi qalbik. Juga beliau mengatakan, kalau engkau ingin tahu bagaimana saudaramu itu mencintaimu, cari tahulah sebesar apa kau mencintainya. Ya, sebesar apa kita mencintainya, insya Allah sebesar itulah dia sayang kepada kita. Artinya kita banyak-banyak mendoakan orang-orang yang kita cintai, muslimin, muslimah, mukminin dan mukminah. Wa qala man dakhala qalbahu safi khalis dinillah syaghalahu amma siwah. Juga beliau memberikan arahan, nasihat yang begitu luar biasa. Barang siapa yang di dalam hatinya Allah masukkan kebersihan hati, kemurnian agama, cinta Allah,
takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, syaghalahu amma siwah. Tidak ada yang menyibukkan dia setiap harinya kecuali dia hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa jawab hati kita masing-masing. Tanyalah masing-masing, jawablah masing-masing. Lebih cinta mana kita duduk dengan Allah apa duduk dengan dunia? Bagaimana kita duduk mengabdi kepada Allah, ma'iyah ketika kita tahajud? Para ulama, para aulia itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Mencontoh Nabi Muhammad, baik di kotanya atau sedang bermusafir, mereka berusaha untuk bangun malam. Kenapa? Karena mereka merasa nikmat kebersamaan dengan Allah. Sesibuk apapun kita, tangan kita, mulut kita, hati kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, selalu menyebut nama kekasih kita. Makanya dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau kita cinta sesuatu, sesuatu yang kita cintai itulah yang banyak kita sebut. Sekarang kita cinta dengan Allah, kita mampu mencintai saudara kita, kita mampu mencintai teman kita hanya karena satu kebaikan. Dia pernah tolong kita, dia murah senyum, dia hobi silaturahim, dia pernah membantu kita. Satu kebaikan kita mampu mencintainya. Lalu dari mana kebaikan semuanya? Semua kebaikan datangnya dari Allah. Masa iya kita tidak mampu mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai Allah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah lah yang paling berhak kita cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga memberikan nasihat, wa qala radhiyallahu an mad dunya wa ma asa an takun. Apa itu dunia dan apa jadinya? Dunia itu apa dan dunia itu akan jadi seperti apa? Maka kata beliau, hal hiya illa markab rakibtah. Dunia itu seperti tunggangan yang kau naiki. Au saubun labistah, atau baju yang kau pakai. Kita naik mobil, habis masa aktifnya, rusak ke apakah, selesai. Ya, atau kita mati ya kita tinggal. Kita pakai baju udah kotor, udah lecek, udah robek, nggak bisa dipakai lagi. Atau dari anak-anak sampai dewasa nggak mungkin dia pakai baju 2 tahun, umurnya 17 tahun dia tinggal, dia buang. Itu dunia bakal kita tinggalkan. Awimro'ah asabtaha au aklatun akaltaha, atau perempuan yang kau nikahi, atau makanan yang kau makan, semuanya akan kita tinggalkan. Makanan yang masuk ya keluarnya kotoran. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, yang hidup di dunia. Mereka dalam keadaan rugi, tetapi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak rugi orang yang beriman, yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq wa saling memberikan nasihat, wasiat kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Kenapa kesabaran? Kenapa kebenaran? Karena inti kehidupan ada di kebenaran, ada dalam kesabaran. Untuk mendapatkan kebenaran, menjalankan kebenaran butuh dengan kesabaran. Makanya di dalam hidup di dunia ini, kalau kita mau sukses, jangan lupa sholat 5 waktu dan bersabarlah. Sabar menahan cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita dengan husnudzon iman kita kepada Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah liyasma' tadarru'ah. Jika Allah cinta dengan hambanya pasti diuji. Kenapa? Allah merindukan doa kita, Allah merindukan air mata kita, Allah merindukan rintihan tangisan kita. Siang dan malam kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Wa qala radhiyallahu an li ibnihi, beliau juga pernah berpesan kepada putranya, wabil khusus juga kepada kita semua. Apa kata beliau? Ya bunai, wahai anakku,
iyyaka wal kasal wad dajar fa innahuma miftah kulli syarr fa innaka idza kasalta lam tu'ad haqqa wa idza dhajirta lam tasbir ala haqq. Beliau mengatakan, wahai anakku, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, hati-hati, hindari dua sifat. Sifat malas, sifat gusar. Dua sifat ini tinggalkan, karena Allah, Rasulullah tidak senang sama orang yang malas, yang gusar. Kenapa? Jika kau malas, kau tidak akan pernah mengerjakan amal ibadah kebaikan. Jika kau gusar, kau tidak akan pernah melakukan hal-hal yang benar. Semua ini berkaitan dengan ilmu. Maka di majelis yang mulia, dimanapun kita berada, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah agar Allah bersihkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit malas ini luar biasa. Orang malas nggak akan pernah sukses ya di dunia apalagi di akhirat. Nauzubillah min zalik. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, kana li sahib wa kana fi aini aziman wa kana alladhi azzamahu fi aini sigharud dunya fi aini. Luar biasa beliau memberikan nasihat, beliau memberikan arahan, beliau bercerita, kana li sahib, saya punya teman. Kata beliau, saya punya saudara, saya punya kerabat. Wa kana fi aini azima, temanku di mataku agung, mulia. Saya sangat memuliakan temanku, saya sangat memuliakannya, saya sangat mengagungkannya. Kenapa? Wa kana alladhi azzamahu fi aini, penyebab kenapa dia mulia di mataku, sigharud dunya fi aini, karena dunia di matanya kecil. Artinya kita beruntung kalau mempunyai teman yang tidak mencintai dunia. Kita beruntung kalau kita punya teman ke majelis, ngajak berbuat baik, ngajak sholat 5 waktu berjamaah, ngajak kita bersedekah, ngajak kita bersolawat, mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan ketika kita salah. Kita beruntung punya teman yang dunia hanya sebutuhnya saja, seperlunya saja, dan itu pun tidak ada di dalam hati mereka. Jadi menyebabkan beliau mencintai temannya, mengagungkan temannya, karena temannya ya tidak mencintai dunia. Mudah-mudahan ya semua yang ada di sini berkat majelis kita, dimanapun kita berada, semakin hari semakin hilang rasa cinta dunia kita kepada dunia. Beralih cinta kita kepada Allah, beralih cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir beliau juga mengatakan, laisa fid dunya syai'un a'wanu minal ihsan ilal ikhwan. Jadi apabila kalian hidup di dunia mau mendapatkan kebaikan yang terbesar, kebaikan yang luar biasa, yang tiada duanya, perhatikan saudara-saudara. Kalau hanya memperhatikan teman, saudara, kerabat, kita mendapatkan barokah yang agung. Bagaimana kalau kita perhatian dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, mengagungkan mereka, membantu dakwah mereka. Itulah kebaikan di atas kebaikan. Kenapa? Karena Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, aku tidak berharap masuk surga bukan dengan amalku yang banyak, salatku yang banyak, puasaku yang banyak. Yang paling kuharapkan, mudah-mudahan Allah memasukkan aku ke dalam surga karena menyenangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, wallahu a'lam bissawab.